agar kalbu kita bangun. Apa yang kita kejar di dunia ini semuanya sia-sia. Tentang bagaimana manusia harus menerima takdir. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sirril hayatil wujud wassababil a'zami li kulli mawjud. Salatan tusabbitu fil qalbil iman wa tuhabbidunil Qur'an wa tufahhimu minhul ayat wa tabtahu li biha nurul jannati wa nurun naimi wa nurun nadiri ila wajhikal karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Yang kami hormati, kami muliakan para ustadz, para kiai serta sesepuh di Masjid Marsilia, Masjid Baitul Aman, yang mudah-mudahan diberkahi, dirahmati oleh Allah. Kita semua hadirin jamaah salat subuh yang insya Allah Allah ampuni, Allah berkahi, disebabkan karena kita taat kepada Allah. Tatkala ada panggilan, maka kita hadir memenuhi panggilan itu. Tema kita pada pagi hari ini adalah tentang Islam, iman, ihsan dalam perspektif ilmu pengetahuan. Sebenarnya bahasan ini pernah kita bahas di awal-awal perjumpaan kita. Akan tetapi untuk lebih mendalami lagi, maka kita menggali kembali bahasan ini. Dalam kitab hadis Sahih Muslim di bab pertama Kitabul Iman, hadis pertama, di situ diceritakan bahwa Yahya bin Ya'mar radhiyallahu anhu berkata bahwa orang pertama di Basrah di Irak ada yang menentang qadar. Orang itu bernama Ma'bad al-Juhani. Itu setelah baginda Nabi wafat, perkembangan ajaran Islam itu terutama dalam tauhid mengalami perkembangan yang luar biasa. Masing-masing memiliki asumsi terhadap ajaran Islam itu. Maka muncul golongan yang tidak percaya dengan takdir. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang di Irak sekitar 689 Masehi atau 70 Hijrah. Jadi belum satu abad. Nah, mereka mengatakan bahwa manusia ini memiliki kekuatan, memiliki kudrah. Kalau dalam bahasa Inggrisnya free will, free act, memiliki kebebasan kehendak. Bahwa Allah tidak mengatur lagi itu. Nah, kemudian Yahya bin Ya'mar ini mengajak temannya Humaid bin Abdurrahman untuk pergi haji dan umroh. Berangkatlah dia. Lalu ketika sampai di Mekah, mereka berdua bertemu dengan siapa? Bertemu dengan salah seorang sahabat Rasul yang bernama Abdullah bin Umar bin Khattab, anak dari Umar bin Khattab. Kata beliau, kami langsung mendekati dan mengapit di kanan dan kiri. Sahabatku Humaid menyerahkan pembicaraannya kepadaku. Lalu kemudian kataku kepada Abdullah bin Umar bin Khattab,
telah muncul di hadapan kita para pembaca Al-Quran dan para ilmuwan. Mereka mendakwahkan bahwa qadar itu tidak ada. Segala sesuatu terjadi menurut kudratnya tanpa didahului oleh qadar dan ilmu Allah. Padahal ada dalam Al-Quran itu surah ke-25 surah Al-Furqan ayat kedua, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Bahwa Allah telah menciptakan segala sesuatu, menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapih-rapih. Faqaddarahu taqdira. Tapi ada sebagian yang kemudian di Irak tadi tidak percaya dengan takdir. Sebabnya kenapa? Sebabnya karena memang pada posisi itu Muawiyah sedang berkuasa. Terjadi kezaliman yang dahsyat, yang luar biasa kepada umat, lalu ditimpakan atas nama bahwa ini semua takdir dari Allah. Terima sajalah, kira-kira begitu. Maka muncul perlawanan itu. Tapi terlepas dari itu, kita ambil dulu hadis ini. Setelah melaporkan peristiwa itu kepada Abdullah bin Umar bin Khattab, maka Abdullah bin Umar bin Khattab berkata, apabila engkau bertemu dengan mereka, katakan bahwa aku tidak sependapat dengan mereka demi Allah. Kalau mereka memiliki sebongkah emas, kemudian emas itu dinafkahkannya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima nafkah mereka sehingga mereka mau iman dengan qadar itu. Lalu kemudian ia melanjutkan, ayahku Umar bin Khattab menceritakan kepadaku. Baru masuk ke dalam hadis. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar bin Khattab, dia menceritakan yang diceritakan oleh anaknya Abdullah bin Umar. Tatkala kami duduk-duduk dengan baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datanglah seorang laki-laki, bayadus syabus sahri, sawadis sa'ri, dengan pakaian yang bersih, kemudian rambutnya hitam. Tak ada di antara kami la yura ahadin hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada di antara kami ini yang kenal dengan orang ini. Dia duduk di hadapan baginda Nabi. Lalu kemudian duduknya, lututnya diletakkan ke lutut Nabi, tangan dia di atas pahanya. Lalu kemudian dia langsung bertanya kepada baginda Nabi, ahbirni anil Islam. Jelaskan kepadaku tentang Islam. Rasulullah menjawab, antashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasawma ramadan wa tuhajjal baita man istata'a ilaihi sabila. Sodaklah kata orang ini. Lalu Umar berkata, fa'ajibna lahu. Aku heran, dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Lalu kemudian orang ini bertanya lagi, fa'ahbirni anil iman. Lalu baginda Nabi menjawab, antumina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadarihi khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Jadi dijelaskan oleh Nabi, iman itu adalah engkau percaya kepada Allah, percaya kepada para malaikatnya, kepada para nabinya, kepada kitab suci, percaya kepada hari akhirat, dan percaya kepada qada dan qadar, khairihi wa syarrihi, baik maupun buruk, minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala datang. Lalu kemudian orang ini juga bertanya tentang fahbirni anil ihsan. Maka baginda Nabi menjawab, ihsan itu adalah anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Tapi kalau engkau tidak melihatnya, maka yakini Allah lah yang melihat dirimu. Lalu kemudian orang itu bertanya, fa'ahbirni anis sa'ah. Maka kemudian Nabi mengatakan, mal mas'alu anha bi'a'lamu minas sa'il. Yang bertanya dan yang ditanya sama-sama tidak tahu.
Kalau begitu, kata orang itu, kabarkan kepada kami, fahbirni an amaratiha, tandanya saja. Maka baginda Nabi menjawab, tandanya itu adalah kalau seseorang telah melihat orang yang bertelanjang kaki, bertelanjang dada, berlomba-lomba membangun bangunan yang tinggi. Lalu orang ini kemudian pergi, dan Umar pun lama bengong gitu, lama tercenung. Dan baginda Nabi kemudian bertanya, ya Umar, at-tadri minas sa'il, wahai Umar, tahu enggak siapa yang tadi bertanya? Maka Umar pun menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kata Nabi, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Dia adalah Jibril, bertanya kepada engkau untuk mengajarkan ilmu tentang agamamu itu. Jadi hadis ini dikenal sebagai hadis Jibril, disebabkan karena seluruh pengetahuan ajaran Islam dijelaskan di dalam hadis itu. Yang pertama terkait dengan rukun Islam, yang kedua terkait dengan rukun iman, yang ketiga terkait dengan rukun ihsan. Meskipun kita baru dengar, kok ada rukun ihsan ya. Rukun ihsan. Agak kaget lagi kalau saya sebut. Ada lagi yang keempat, apa itu? Rukun kiamat. Kalau semuanya disebut rukun, pertanyaan malaikat Jibril kepada 4 perkara itu, Islam, iman, ihsan, dan kiamat, maka semuanya menjadi rukun. Ini diajarkan di mana? Di Tarim. Ada salah seorang sahabat saya, dia punya anaknya pergi ke Tarim. Lalu kemudian dia bilang sama saya, Pak Ustadz, waduh, anak saya memberi informasi kepada saya bahwa ada rukun satu lagi, bukan hanya rukun ihsan saja, tambahan itu katanya, ada rukun apa? Rukun kiamat, as-saratus sah. Dan memang berdasarkan hadis tadi. Baik, sekarang bagaimana cara agar konstruksi itu tidak menyebabkan kita jadi ragu? Nah, para ulama telah menyusun apa yang disebut dengan 10 prinsip dalam keilmuan, atau dikatakan sebagai mabadi as